Sebelumnya, setelah Star Queen kalah dalam pertarungan dan pingsan sekaligus dia lupa ingatan, Nuo pun berhasil menipu Star Queen bahwa dirinya adalah suaminya Star Queen. Setelah itu, jam menunjukkan jam 1 malam. Star Queen pun terlelap tidur di pangkuannya Nuo. Pikir Nuo, napasnya Star Queen mulai stabil, namun dia masih perlu tidur lebih lama. Lui, aku sudah sangat baik. Malam ini aku bahkan menyelamatkanmu, gumam Nuo sambil membawa Star Queen keluar menuju ke suatu tempat. Setengah jam kemudian di Gunung Nyoso. Bukan berarti aku tidak peduli denganmu, hanya saja masalahnya sudah sedikit di luar kendali. Karena putus asa, aku harus berbohong jika kau adalah istriku. Agar bisa meyakinkanmu, aku juga harus memberitahu beberapa hal pribadimu. Jika kau tiba-tiba mendapatkan kembali ingatanmu, 10 kehidupanku tidak akan cukup untuk mati. Anggap saja kau tidak berhutang kepadaku. Sayang sekali wanita ini selalu kehilangan akal saat dia menggila. Dia bisa saja lebih parah saat ada orang di sekitarnya, gumam Nuo. Lalu Nuo lanjut bergumam lagi, berhenti bicara. Di kehidupan ini, aku hanya ingin hidup damai, menyelamatkan orang yang harus aku selamatkan dan tidak ingin kembali seperti dulu, ujar Nuo sambil pergi meninggalkan Star Queen. Setelah itu, Nuo sudah berada di pinggir jalan sambil menunggu taksi. Namun Nuo masih kepikiran tentang Star Queen yang telah dia tinggal. Kalau ada binatang buas menyerangnya atau ada orang jahat memanfaatkan kesempatan. Bahkan bencana yang tiba-tiba datang. Tapi menurut Nuo dipikir-pikir lagi, dia kan Star Queen, pasti dia akan baik-baik saja. Lalu Nuo sudah mendapatkan taksinya, tetapi Nuo masih saja kepikiran tentang Star Queen dan ingin melihat keadaan Star Queen walau sebentar. Segera Nuo langsung melesat ke tempat Star Queen. Berdasarkan yang kupelajari dari kehidupan sebelumnya, wanita itu selalu melakukan banyak hal bodoh dan gila. Ini semua karena Naitang yang mengikutinya sebagai guru. Sekarang dia terluka dan kehilangan ingatan. Dan juga dia sekarang tergeletak di alam liar ini, pikir Nuo khawatir. Setelah sampai, ternyata Star Queen sudah menghilang. Nuo pun langsung mencari-cari Star Queen di sekitar sambil berteriak-teriak menyebut nama Luigi. Lalu Nuo menyeburkan dirinya di danau dan menyelam kalau ada Star Queen, namun tidak ada juga. Nuo pun lalu memanjat pohon. Menurut Nuo, Gunung Nyoso ini berjarak kurang dari 4 atau 5 km dari kota. Dan juga tidak ada binatang buas, jadi tidak mungkin Star Queen ditikam oleh binatang buas. Bahkan menurut Nuo tidak ada jejak kaki juga, mana mungkin seseorang datang untuk mengambil Star Queen. Aku hampir mengelilingi seluruh gunung, apakah dia bangun dan ingatannya kembali lalu pergi sendiri? Aku harap begitu, mari pulang dan memposting sesuatu di halaman web Gurita untuk membuatnya kesal. Jika tidak ada jawaban, aku akan meminta saudara Le untuk melihat seisi Jinling dan memastikan apakah dia masih di sini, ujar Nuo. Setelah 1,5 jam kemudian, Nuo pun sudah berada dekat dengan rumahnya. Nuo pun bergumam tentang kekhawatirannya terhadap Star Queen yang telah dia tinggalkan. Kalau tahu sekhawatir ini, Nuo tidak akan meninggalkan Star Queen di gunung. Lebih baik dia tadi meninggalkannya di bandara lalu menghubungi Naitang untuk menjemputnya. Di mana dia sekarang, gumam Nuo sambil berpikir. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Nuo dengan sebutan suami. Nuo yang melihat ada Star Queen di hadapannya sangat terkejut. Sudah berakhir, dia ada di sini, pikir Nuo panik. Namun Nuo langsung menenangkan dirinya sambil menghampiri Star Queen. Kemana kau pergi? Aku terbangun di tengah malam dan kau sudah menghilang. Aku sangat ketakutan dan mencarimu ke berbagai tempat, ungkap Nuo khawatir. Aku juga tidak tahu. Aku sudah berada di danau saat terbangun tadi. Aku sangat takut jadi aku berlari ke sini sendirian, ujar Star Queen. Baguslah jika dia baik-baik saja. Sebentar, ada yang aneh, pikir Nuo. Bagaimana caramu kembali? Tanya Nuo. Aku tidak tahu. Saat aku terbangun di danau, aku ketakutan dan menangis. Lalu aku mencoba mencarimu dengan mengikuti napasmu dan aku menemukanmu di sini, jawab Star Queen. Mendengar jawaban dari Star Queen, Nuo sangat terkejut. Napas? Dia mengingat telekinesisku. Tamatlah aku. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Bagaimana akhir kisah suami ini, gumam Nuo dalam pikirannya. Nuo pun tidak ingin banyak memikirkan tentang itu dulu dan langsung mengajak Star Queen pulang ke rumah. Karena Nuo tahu Star Queen pasti sudah sangat lapar, apalagi ini sudah tengah malam dan tidak ada menemukan sebuah kedai makan yang buka.
Sesampainya di rumah, Star Queen sangat dengan lahap memakan mie yang Nuo buat. Nuo pun menanyakan keadaan Star Queen apakah ada sesuatu yang dia ingat. Mendengar itu, Star Queen menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengingat kejadian sebelum dia bangun. Lalu Star Queen ingin bertanya tentang sesuatu kepada Nuo. Nuo pun mempersilahkannya. Suami, kita berdua hanyalah orang biasa bukan? Sebelumnya kita bertarung dalam rumah saat malam hari. Meskipun aku tidak mengingatnya dengan jelas, tapi orang biasa tidak akan seperti itu kan? Aku ada di danau, tapi aku langsung merasakan kekuatan napasmu. Aku tidak tahu cara menjelaskannya. Dan juga saat aku kembali, aku berjalan dengan sangat cepat. Karena itu, aku pikir orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Bisakah kamu memberitahuku? Tanya Star Queen memohon. Ceritanya panjang, ujar Nuo menjawab. Suami, tidak perlu terburu-buru, bicaralah dan aku akan mendengarkan semuanya, ungkap Star Queen sambil tersenyum gula. Sedangkan dalam pikirannya Nuo bergumam, waktunya mengarang cerita lagi. Jika ceritanya tidak bagus, kebanyakan penonton channel Bang Jep pasti tidak suka. Apalagi Star Queen ini, kalau ceritanya tidak bagus, aku bisa tamat. Diceritakan 10 tahun yang lalu, saat musim semi bermekaran, seseorang anak kecil berusia 10 tahun dikejar oleh penjahat dan hampir dibunuh di sebuah gunung. Lalu seorang gadis rusa di gunung menyelamatkan anak itu. Dia membawanya dan mengajarinya seni bela diri. Karena lelah dengan kesendirian di gunung, mereka akhirnya menyeberangi batasan Mora dan berjalan menuju daerah cinta terlarang. Bibi, ujar Nuo. Nuo, aku tidak ingin menjadi mastermu. Aku tidak ingin menjadi bibimu juga, ungkap Lu Yiyi. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggil Lu, ujar Nuo. Mendengar cerita Nuo itu, Star Queen pun merasa sangat dejapus setelah mendengarnya. Ini pengalamanmu sendiri, lalu kau sakit, dan ayahku memerlukan perawatan, jadi kita mundur, ungkap Nuo menjelaskan. Untungnya aku tahu dari kehidupan sebelumnya, jika kau adalah penggemar berat seni bela diri. Cerita lucu terdengar sangat aneh. Anggap saja dia menyukai cerita tentang Xiao Lunu ini, gumam Nuo dalam pikirannya. Nuo, buang jauh-jauh moralitasmu dan mari pergi ke taman nikmat bersamaku, ungkap Lu dalam cerita karangannya Nuo. Lalu Star Queen menggenggam tangan Nuo dan berujar, Nuo, pasti sudah menderita karena telah merawatku dan juga ayahmu sedang sakit. Selama aku bisa bersama Lu, semuanya akan aku lakukan, ungkap Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo bergumam, benar, Pak Tua Ji yang dia harus segera disingkirkan. Jika dia terbangun, semuanya akan kacau. Lalu di pagi harinya, Luo alias Star Queen tengah asik memikirkan tentang Nuo sambil menyiapkan sebuah wadah yang dia isi dengan air dan memasukkan handuk kecil. Tiba-tiba Star Queen mendengar sebuah suara wanita. Ternyata Nuo tengah ditelepon Li Yingwan menanyakan tentang Nuo apakah Opa Nuo sudah membereskan orang yang ingin menghabisi ibunya. Yingwan juga sudah sangat rindu ingin bertemu Nuo dan ingin sekali ke rumah Nuo untuk menemuinya. Jangan khawatir, aku sibuk sekarang. Aku akan menghubungimu saat masalahnya sudah selesai, ujar Nuo sambil berbisik di gawainya karena takut ketahuan Star Queen. Tiba-tiba Star Queen sudah ada di belakang Nuo, membuat Nuo sangat terkejut. Sial, dia terlalu hebat. Dia bisa berjalan tanpa membuat suara, gumam Nuo dalam benaknya. Suamiku, siapa yang kamu hubungi? Kenapa suaranya terdengar seperti seorang wanita? Tanya Star Queen dengan tersenyum. Ya, hanya tagihan listrik saja, jawab Nuo. Apa yang kau lakukan? Tanya balik Nuo. Star Queen pun langsung menjawab, kemarin malam aku menghancurkan rumah, tapi suami yang membersihkannya dan bahkan membuatkan makanan untukku. Aku sedikit merasa tidak berguna dan ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku akan melap wajah ayah. Aku tidak bisa melakukan hal lain, tapi aku bisa merawat pasien. Mendengar itu, Nuo pun langsung bergumam dalam pikirannya. Lupakan saja, bagaimana jika Pak Tua Ji yang bangun? Terlebih lagi kau belum pernah merawat orang. Bagaimana bisa kau menggunakan air dingin untuk mengelap wajahnya? Tidak, Pak Tua Ji yang harus segera pergi dari sini. Tidak perlu, aku akan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan ulang. Keluarga kita tidak mempunyai banyak uang, jadi kita tidak bisa rawat inap, ujar Nuo sambil mengambil wadah yang berisikan air dari Star Queen. Aku juga ikut, ungkap Star Queen meminta. Kau sakit, tetaplah di sini. Saat kau memasuki lingkungan rumah sakit, kau bisa saja kambuh. Jadi jangan pergi ke sana, pinta Nuo. Mendengar itu, Star Queen pun langsung menurut apa yang dipinta suaminya.
Jika kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, kau bisa mengupas kentang yang ada di dapur, ungkap Nuo. Bagus, tidak masalah. Aku pasti akan melakukannya dengan baik, ujar Star Queen senang karena bisa melakukan sesuatu untuk suaminya. Setelah itu, Nuo pun menggendong Pak Tua Jiang sambil mengatakan kepada Star Queen bahwa jangan keluar rumah. Tontonlah TV jika kau bosan. Aku akan segera kembali. Star Queen pun mengangguk dan akan menunggu suaminya kembali. Sementara itu di tempatnya Bibi Song terlihat sangat khawatir dengan suaminya, yaitu Pak Tua Jiang. Burung ini adalah peliharaan suamiku. Kemarin malam dia kembali, tapi kemana perginya suamiku? Gumam Bibi Song dalam benaknya. Lalu dengan sepedanya Bibi Song ingin pergi ke suatu tempat dituntun burung peliharaannya Pak Tua Jiang. Bibi Song lanjut bergumam dalam benaknya. Begitu juga dengan ponselnya, tidak ada yang menjawab selama 1 malam penuh. Di hari berikutnya ponselnya malah mati. Ada sesuatu yang salah. Ternyata sang burung membawa Bibi Song ke rumah Nuo. Bibi Song pun mengetuk pintu. Sementara itu Star Queen tengah asik mengupas kentang dengan sangat cepatnya. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Star Queen pun langsung membuka pintunya karena Star Queen menduga itu adalah suaminya yang telah kembali. Melihat ada wanita yang sangat menawan yang membukakan pintu, Bibi Song pun langsung bertanya bahwa di mana suaminya. Mendengar pertanyaan itu, Star Queen pun bingung. Apa maksudmu? Ujar Star Queen. Bibi Song pun tanpa basa-basi langsung masuk dan mencari-cari suaminya. Melihat itu, Star Queen sangat bingung dan berujar, "Suami? Siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk ke rumah orang begitu saja?" "Maaf, aku pasti salah tempat. Aku benar-benar minta maaf," ungkap Bibi Song sadar. Namun dalam pikirannya bergumam, apakah aku salah? Seharusnya tidak salah kan? Tidak masalah, hari juga sudah mulai siang. Kenapa suamiku belum kembali? Ujar Star Queen sambil melihat jam yang telah menunjukkan jam 1 siang. Karena jam menunjukkan jam 1 siang, penyakit Bibi Song mulai kambuh. Melihat itu, Star Queen sangat waspada dan memasang kuda-kuda. Tiba-tiba Bibi Song membalikkan badannya dan itu sangat membuat Star Queen tambah bingung. Sambil memegang kentang, Bibi Song pun berteriak. Membicarakan tren umum dunia, jangka panjang harus disatukan dan jangka pendek harus dipisahkan. Di daerah Zhou, provinsi Hebei, di sana terdapat 3 saudara heroik. Nama mereka adalah Liu, Bei, dan Xuande. Mereka tidak ingin lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama, tapi mereka ingin mati bersama-sama. Saudara Ren menunjukkan wajahnya ke tanah dan menjadi saudara dengan nama yang berbeda. Mulai sekarang, mereka akan bekerja sama untuk melindungi biksu yang sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mempelajari naskah Buddha. Melihat keadaan Bibi Song seperti itu, Star Queen pun bergumam dalam benaknya. Apakah kepalanya juga sakit seperti aku? Bibi Song pun lanjut mengatakan, di Jalan Sitian terdapat 9.981 kesulitan, monster, hantu, kecantikan dengan berbagai warna dan ujian lainnya. Dengarkan aku. Dia terlihat menyedihkan. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, pikir Star Queen yang melihat Bibi Song keluar. Setelah itu, Star Queen mengikuti Bibi Song keluar. Di perjalanan, Star Queen menanyakan tentang keluarganya Bibi Song agar dapat Star Queen hubungi. Mendengar pertanyaan seperti itu, Bibi Song menjawab bahwa keluarganya sedang menunggu dirinya. Di mana mereka sekarang? Tanya Star Queen lagi. Bibi Song pun menjawab dan menunjuk ke sebuah bangunan sekolah bahwa dirinya harus menjemput putrinya di sekolah. Oh, di sekolah TK itu ya? Ujar Star Queen bertanya. Benar, jawab Bibi Song. Sementara itu, di dalam sebuah mobil terlihat ada Bos Wang dan ayahnya Xiaoye. Bos Wang menanyakan kepada ayahnya Xiaoye apakah benar anaknya sekolah di sini. Ayahnya Xiaoye pun membenarkan pertanyaannya Bos Wang. Mendengar itu, Bos Wang memerintahkan agar turun dan mengambil anaknya Gukang. Namun anak buahnya beranggapan apakah ini dianggap sebagai penculikan? Jika polisi menemukan kita tidak akan bisa kabur. Mendengar itu, Bos Wang santai-santai saja dan beranggapan bahwa anak buahnya bodoh. Menurut Bos Wang, Gukang adalah ayah kandung anaknya. Itu legal saat seorang ayah membawa anaknya sendiri dan itu juga tidak bisa dianggap penculikan. Tiba-tiba salah satu anak buahnya berujar, "Hei bos, lihat wanita di sana sangat seksi." "Wanita? Aku sedang kebingungan mengurus masalah ini dan kau hanya bisa memikirkan wanita." "Bekerjalah dengan benar," ujar Bos Wang sedikit kesal dengan anak buahnya, namun tetap ingin melihat wanita yang dikatakan anak buahnya tadi.
Gile, dia benar-benar seksi, ungkap Bos Wang saat melihat wanita seksi yang ternyata adalah Star Queen. Bos Wang dan anak buahnya mulai turun dari mobil bersama dengan Gukang. Star Queen pun mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Bibi Song menjemput putrinya. Sedangkan Bos Wang terus saja memperhatikan Star Queen. Gile, dia terlihat lebih cantik saat dilihat dari dekat. Gadis di aula tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia, gumam Bos Wang dalam pikirannya. Sayang sekali ada banyak orang di sini. Jika tidak ada, aku pasti sudah mengikat wanita itu, lanjut Bos Wang bergumam. Sementara itu, Gokang sudah berhasil menjemput anaknya. Xiaoye pun bertanya kepada ayahnya, di mana Abang Nuo? Bukankah kita akan makan bersama? Mendengar itu, Bos Wang menyahut bahwa abangnya Xiaoye sedang sibuk. Jadi ayah Xiaoye akan membawa Xiaoye makan terlebih dahulu dan nanti abangnya akan menyusul. Sedangkan itu, Bibi Song melihat Xiaoye dan langsung memanggilnya. Melihat ada Bibi Song, adik Xiaoye sangat senang. Bibi Song, ujar Xiaoye. Siapa namaku? Bukankah sudah berganti nama? Ucap Bibi Song. Ibu, ujar adik Xiaoye. Ternyata Bibi Song sudah menjadi ibu angkatnya adik Xiaoye. Mendengar itu, Bos Wang bingung dan bertanya-tanya kepada Gukang. Gukang pun menjawab bahwa dirinya pun juga bingung dan tidak tahu menahu tentang ini. Segera Bos Wang bertindak. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Teriak Bos Wang dan langsung dibalas Bibi Song. Kau yang siapa? Aku adalah teman ayah anak ini, ujar Bos Wang. Aku adalah ayahnya, ungkap Gukang sambil tersenyum. Melihat ayahnya Xiaoye, Bibi Song terlihat bingung dan langsung memegang kerah bajunya Gukang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, lepaskan putriku. Nak Xiaoye, apakah dia ayahmu? Tanya Bibi Song. Benar ibu, dia ayahku, jawab Xiaoye. Namun Bibi Song masih tidak percaya dan tidak akan membiarkan Xiaoye pergi dengan ayahnya. Malah Bibi Song ingin membawa pergi Xiaoye. Begitu juga dengan Gokang, mereka pun saling menarik satu sama lain. Wah, apakah ayah dan ibu sedang bermain tarik-tarikan? Xiaoye sebentar lagi akan menjadi seperti mie tarik, ujar Xiaoye. Ibu, ayah bilang jika akan menjemput abang, lanjut Xiaoye yang sudah puyeng. Abang? Oh ya, di mana abangmu? Di mana dia? Tanya Bibi Song. Tiba-tiba Bos Wang berujar, hei, apa yang kau lakukan? Tidak, dia putriku. Aku harus mengikutinya, ungkap Bibi Song. Wanita ini cukup kuat. Aku tidak boleh membuat keributan di sini, pikir Bos Wang. Kau ibu angkatnya kan? Kalau begitu, ikutlah, ujar Bos Wang. Melihat Bibi Song ingin dibawa, Star Queen pun berlari menghampiri Bibi Song dan juga ingin ikut. Barusan aku penasaran dengan perbincangan mereka. Aku tidak tahu kenapa bisa mendengar semuanya, gumam Star Queen dalam pikirannya. Melihat Star Queen ingin ikut juga, dengan muka mesumnya Bos Wang pun mengizinkannya dan mengatakan kita hanya akan mengadakan makan-makan keluarga. Cepat masuk ke dalam mobil. Hahaha, kebahagiaan ganda. Hanya datang ke sini aku mendapatkan uang dan wanita dengan mudah. Hari ini aku akan melampiaskan semuanya, tidak peduli jika harus menggunakan obat-obatan. Aku harus mencicipinya, pikir Bos Wang dengan senyum eronya. Sementara itu di rumah Babang Nuo, Lui, aku pulang, ujar Nuo sambil tersenyum. Melihat rumah tidak ada orangnya, Nuo pun bergumam, kemana dia? Kentangnya belum dia kupas sepenuhnya, dan sekarang dia menghilang. Segera Nuo mencari Star Queen dengan berteriak menyebut nama Lui. Sial, ingatannya tidak mungkin sudah kembali dan pergi begitu saja kan? Jika ingatannya memang sudah kembali, dia pasti akan menungguku untuk memberinya penjelasan, pikir Nuo. Tiba-tiba Nuo mendapat telepon. Segera Nuo mengangkatnya. Nak, kau ingat siapa aku kan? Tanya orang yang ditelepon. Ya, kau adalah Gukang, jawab Nuo. Adikmu Xiaoye, aku membawanya makan malam. Kau tahu maksudku bukan? Ujar Gukang. Hah? Gukang, apa yang harus aku katakan kepadamu? Sudah cukup, aku tidak ingin mengatakan apapun. Katakan saja apa yang kau inginkan, ujar Nuo. Mendengar itu, Gukang langsung mengungkapkan bahwa dirinya ingin uang. Oke, aku akan memberimu 50.000 yuan. Beritahu posisimu dan aku akan langsung ke sana dan membawa uangnya, ujar Nuo. Aula Jefeng, setelah sampai di sini katakan saja namamu dan seseorang akan mengantarmu menemuiku. Jangan harap bisa macam-macam denganku nak, ujar Gukang. Mendengar Aula Jefeng, Nuo langsung berujar bahwa dirinya tahu tempat itu. Sepertinya kau sangat menyayangi tangan dan kakimu ya, ungkap Nuo dengan santai namun sangat mengancam.
Berhenti mengatakan omong kosong. Aku akan memberimu waktu 1 jam, ujar Gukang. Tidak perlu, aku akan sampai dalam 30 menit, ungkap Nuo. Setelah itu Nuo mematikan telepon dari Gukang. Gukang, aku mengampunimu karena kau adalah ayah kandung Xiaoye. Tapi sepertinya kau menyalahgunakan ampunanku, gumam Nuo yang mulai bergerak.